Di sebelah kita adalah sebuah Suzuki Carry Pickup. Dia punya bak yang lega, jadi enak banget buat bawa ompreng MBG. Ya, MBG. Makanan buatan Giant. Ya, sekarang kita lagi di G-Compact 2026, tanggal 8 sampai 11 April di Jakarta International Expo Kemayoran, Arena PRJ. Yuk kita lihat ada apa aja yang baru di sini. Pertama masuk ada dari ban Cylon. Mereka ini bikin ban grade komersial atau fleet. Jadi buat pickup, truk, bus, double cabin, pokoknya sampai traktor pun mereka punya. Dan mereka bakal launching ban baru di sini karena mereka bakal menggalakkan konsep radialisasi mereka. Nah, di seberangnya tadi ada Omovo. Di sini mayoritas nampilin motor roda 3, ya yang biasa di komplek gitu, yang buat nganter barang atau mungkin jemput sampah gitu ya, jemput galon atau jemput galon gitu. Dan ini ada versi listriknya. Dia ada yang angkut maksimal 750 kg dan jarak tempuh 150 km. Mungkin nggak kedengeran gede-gede amat, tapi ingat ini motor roda 3, jadi jarak segitu cukup. Kalau di Toyota pastinya ada Toyota Hiace Premio dan ada Toyota Rangga, banyak banget. Karena Toyota Rangga nggak cuma dibeli buat komersil, tapi kadang-kadang buat penggunaan pribadi, buat dimodifikasi, buat perkalceran duniawi. Dan nggak cuma mobilnya, Toyota juga pajang beberapa suku cadang. Kampas kopling, filter, rem, segala macam, semuanya ada di sini. Jadi karena kekuatan Toyota ya, nggak cuma mobilnya, tapi suku cadangnya juga di mana-mana. Sekarang ini booth Daihatsu, pastinya ada Grand Max, ada yang pickup, ada yang minibus, dan di belakang kita ada Grand Max yang dimodif untuk The Massive. Cakep juga. Dekat Daihatsu ada Suzuki, dan pastinya ada Carry sama APV. APV ingat, mobil yang bisa jadi apa aja. Bahkan di situ ada contoh jadi ambulans. Kan biasanya kalau di balai desa atau puskesmas gitu ya kan ambulansnya APV. Dan Carry di sini jadi macam-macam, termasuk jadi mobil buat SPPG, buat ngangkut ompreng-ompreng MBG. Ya, di sini mobil yang pakai tema MBG itu ada Suzuki, ada juga Toyota Hilux terangganya, dan harusnya Grand Max juga sih ya. Kalau sekarang kita di JAC, J ya, JAC. Buat yang belum tahu, JAC ini masuk ke Indonesia barengan sama Indomobil, dan kita pernah datang ke launching ya. Jadi di sini ada Tracker T9 EV, ya double cabin ini pakai tenaga listrik. Ada juga pickup di sana, ini EV juga pickupnya, dan ada truk ini JAC Urban Mover N90 EV. Semuanya mobil listrik di sini, tapi jangan salah. JAC itu nggak cuma bisa bikin mobil-mobil komersil kayak begini. Di China, mereka juga kerjasama sama Huawei, bikin sedan mewah Maestro. Sekarang kita di boothnya Ford. Mereka ada ini, Ford Ranger XL. Jadi, ini Ranger spek tambang. Makanya dia pakai mesin 2000 cc, turbo diesel 4 silinder, tapi turbonya cuma 1, bukan 2. Jadi, mesin ini, rekomendasinya sih ya, karena buat peruntukannya tambang, pakai solar sih sebenarnya solar yang Dexlite lah minimal ya. Tapi, selain pakai mesin yang lebih sederhana, dia juga pakai spek gearbox yang lebih sederhana. Jadi Ranger XL ini dia pakai gearbox manual 6 percepatan. Tuh lihat, giginya ada 6. Dan seperti biasa tarik cincinnya kalau pengen masuk ke gigi mundur. Nah, salah satu keunikan dari Ford Ranger atau mungkin beberapa pickup Amerika ya, ya mungkin bukan F150 tapi tetap aja dia punya keunikan adalah kalau kita lihat di sini, dia ada penggaris di baknya. Kenapa ada begini? Jadi selain buat di tambang atau kebun, kadang-kadang dipakai juga sama pekerja-pekerja gitu ya. Dan mungkin buat motong kayu juga. Jadi nggak perlu penggaris, motongnya bisa langsung pakai ini buat ngukur-ngukurnya. Sekarang kita lihat yang Everest XLT. Nah, tadi kalau itu Ranger, sekarang Everest. Ranger itu yang XL tadi harganya 500 jutaan, tapi kalau Everest XLT ini harganya 800 jutaan. Kalau Ranger itu buat pekerja-pekerjanya bolak-balik atau mondar-mandir di tambang. Ini buat bos-bosnya, tamu VIP segala macam, naiknya yang ini. Karena spek tambang, catnya putih, ada stiker kuning buat visibilitas dan bulbar gede di depan, pakai cat endurable. Dan harusnya juga ada dudukan buat bendera yang tinggi itu, sama buat antena, buat komunikasi. Nah, semestinya sama, 2000 cc, 4 silinder turbo diesel, dan seminim-minimnya bensin, atau diesel gitu ya, diesel ya, minimal Dexlite gitu ya. Tapi ada solusinya double filter juga biar mesinnya lebih awet. Dan kalau tadi si Ranger XL dia itu transmisinya manual, yang ini beda karena dia peruntukannya itu lebih ke bos-bos gitu ya. Kalau kalian lihat ke dalam, dia pakai gearbox otomatis. Sekarang Foton, dan kalau lupa yang masukin Foton tuh Indomobil. Di situ ada truk yang truk air itu dia e-Aumar, truk listrik. Ini juga listrik, e-Miler. Nah, sebelah kiri gua ini ada blind fan listrik juga, eView Connect, dan ya semuanya pakai tenaga listrik.
Sekarang kita lagi di bootnya Farizon, dan ini sebuah mobil kargo, dan ini bisa begini ya. Dan buat yang belum tahu Farizon itu apa, dia ini masih ada hubungan sama Geely. Jadi kalau Geely itu mobil penumpang, Farizon adalah buat yang fleet atau komersialnya. Kemarin kita ada videoin yang gede yang bisa muat 15 orang, itu super van. Ini cargo van. Dia kalau baterainya penuh bisa sekitar 300 kilometeran, kurang lebih lah ya. Dan ada layar nggak kayak mobil komersial sama sekali. Ada gearbox otomatis, AC, glove box. Ini buat mobil komersial bagus nih, asli. Cuma ini masih prototype, ini masih buat ngenalin doang. Kalau misalnya mereka pengen ngasih mobil kargo, kira-kira kayak gini. Tapi ya gimana menurut kalian? Sekarang ini di bootnya Wuling, dan gue lagi di dalam Wuling Nitara EV yang disulap jadi ambulans. Lengkap ya, ada alat EKG, ada papannya, dan lihat sendiri kalau misalnya di sini dia ada Wuling Mitra yang jadi ambulans, ada yang jadi mobil kargo, dan ditemenin sama Wuling Formo Max yang jadi pickup. Emang pickup sih. Terus DFSK, pastinya mereka ada Glora E, tapi mereka juga ada DFSK Super Cab yang udah jadi mini apa ya? Jadi gini, ini Super Cab ini sebenarnya dimodif buat kayak ngangkut barang-barang ke ruko yang nggak gitu gede. Misal cuma 2 lantai, 3 lantai gitu-gitu. Jadi kalau misalnya pengen ngangkutin barang, tinggal gak usah repot-repot masukin ke ruko, lewat tangga segala macam, itu kan repot. Tinggal bongkarin jendela, terus barangnya masukin dari luar ruko, diangkat pakai ini, dan bisa masuk ke rukonya seperti itu. Dan nggak cuma fungsional, dia dibikin cakep dengan livery ala Optimus Prime. Apa bisa jadi robot? Kalau di bootnya Mitsubishi Fuso, sebelah kanan gua ada Mitsubishi Fuso Fighter X. Kalau sebelah kiri gua, itu ada Mitsubishi Canter 3 unit. Terus kalau misalnya kalian minat beli Mitsubishi Fuso, cuma garasi nggak cukup, yang ini pasti muat. Sekarang bootnya Hino. Mereka ada truk-truk 300 series, 500 series, tapi yang deket gua sekarang adalah busnya Hino. Hino bus series 136 MDBL 4x4. Nah, kita di bootnya Linksys. Ya, itu namanya. Dan yang belum tahu, Linksys itu masih ada sedikit ikatan dengan Wuling. Cuma pas mereka masuk ke sini, nggak ada kaitannya sama Wuling atau SGMW Indonesia. Mereka masuk atas nama sendiri. Dan mereka memang ada saham di SGMW, tapi mereka cuma saham minoritas. Tapi intinya ya ada ikatan lah. Nah, ini adalah Linksys G230V. Nama tinggal huruf sama angka doang ya. Nah, dia tuh mobil gede dan kayaknya cocok buat travel. Katakanlah Jakarta Bandung gitu ya. Dan kalau baterai penuh, dia bisa jalan sekitar 310 km. Cuma kalau misalnya Jakarta Bandung, ya tengah-tengah kudu ngecas dulu deh. Yang ini Linksys G100R. Kalau ada R di belakangnya kok kayak nama motor ya. Supra 125R gitu-gitu kayak nama motor. Cuma yang ini kayaknya cocok buat jadi KWK atau Amdes. Yang ini Linksys G050. Karena angkanya lebih kecil, pasti lebih kecil pada G100R yang tadi. Dan ini sebenarnya cocok banget buat dipakai di pedesaan-pedesaan, daerah-daerah, atau mungkin perkotaan yang jalan atau gangnya itu sempit atau terbatas. Karena dia lihat dimensinya kecil dan sebenarnya dia versatile. Ini contoh ada apa namanya mesin kopi ya di belakang sini, dan dia juga listrik pastinya. Jadi semua Linksys yang ada di sini dia pakai mesin listrik. Dan kalau misalnya Suzuki aja bisa jual Karimun Wagon RGS yang blind van buat ke daerah-daerah, kenapa ini nggak bisa? Menarik loh. Sekarang Isuzu, pasti yang paling kanan gua itu ada Isuzu Elf. Siapa yang nggak tahu Isuzu Elf? Ini ada Isuzu D-Max double cabin yang masa nggak tahu gitu. Di Thailand, di Malaysia, ini Isuzu D-Max terkenal karena reliable. Dan ini ada Isuzu Traga. Dan gue lucu sama slogannya, dingin kabinnya, lancar bisnisnya. Soal dingin kabinnya, karena Isuzu, jadi inginnya Panther tau nggak? Yang AC-nya dingin kayak freezer gitu. Dan itu truk yang gede, ada Isuzu Giga FVM. Nah, kalau misalnya kalian lagi jalan-jalan terus ngelihat ada alat berat merek Sunny, gue waktu itu pernah lihat di Tebet lagi benerin jalan gitu ya. Nah, ini brand yang sama tapi dia bikin truk listrik. Gede banget ya. Dan kalau misalnya truk itu Spartan, yang ini enggak. Dia punya kamera depan samping ya, dia punya kamera 360. Biar pas kita jalan, mungkin kita ngerasa sesuatu, mungkin lubang atau mungkin posisi tidur, tapi ternyata malah atowan atau fotoner kelindes, kita bisa ngelihat dulu paling nggak lebih awal. Dan karena ini listrik, pasti kita penasaran dong baterainya mana. Ini baterainya ini 588 kWh. Itu cukup buat 10-15 mobil listrik biasa dengan range yang cukup. Dan baterai itu beratnya 1,5 ton. Baterainya aja, baterainya doang itu udah berat. Dan
kalau misalnya baterai penuh, dia bisa jalan sekitar 188 km. Mungkin ini truk buat yang area di situ-situ aja kali, jadi bukan truk antar kota, antar provinsi gitu-gitu. Dan di mobil gede, bahkan kalau kita pengen naik aja, step paling bawah udah sedengkul gua. 1, 2, 3. Di dalam joknya ada 2, dan di belakang ada tempat tidur, dan bahkan ada jahitan sama lapis kulit gitu. Truknya saat ini overkill sih. Aduh. Terus buat lain-lain, di sini industri pendukungnya juga banyak banget. Ada ban, aksesoris, suku cadang, oli, filter, bahan bakar, bioetanol, bahkan sampai makanan itu semuanya ada. Suspensi, filter, PPF, semua ada di sini. Jadi kalau misalnya kalian bikin di sini pengen ngeliat bus, truk doang, nggak, di sini lengkap. Bahkan kan kalau kendaraan komersil kan, kalau misalnya dibawa amit-amit, ya kenapa-napa, ada GPS atau tracker biar aman gitu ya. Aduh, nggak kuat. Pokoknya kalau pengen ngelihat kayak gitu-gitu, langsung aja datang ke Gconfect 2026 Jakarta International Expo Kemayoran tanggal 8 sampai tanggal 11 April 2026. Jangan lupa jempolnya, komentar, sama subscribe. Aduh.